Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini masih berjumpa dengan saya Ahmad Son Haji, dan kali ini masih seperti kemarin ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Azwar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ustadz Ahmad bagaimana, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dinginnya suasana Madinah saat ini, makanya Ustadz jaketnya tebal benar. Iya. Kan main. Karena jaketnya ini menghangatkan tubuh ini. Alhamdulillah. Masih ngobrolin kita tentang perjuangan dakwah Rasulullah dan para sahabat sirah nabawiyah yang ada di Madinah. Masya Allah. Ya, sahabat dakwah mungkin pernah mendengar satu nama yang bernama Salman Al-Farisi, nama yang fenomenal dalam satu peristiwa pertempuran, ya, pada tahun 5 Hijriah, yaitu perang Khandaq, perang Parit. Nah, kali ini sahabat dakwah akan ngobrol kita dengan Ustadz Azwar tentang Salman Al-Farisi dan tentang perang Khandaq, Ustadz. Luar biasa ini. Ya, nah, gimana Ustadz tentang Salman Al-Farisi ini, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tentang Salman Al-Farisi ini orang yang penuh luar biasa, anak yang dianggap paling mulia oleh ayahnya dulunya, karena ia adalah anak yang taat, yang jarang keluar rumah dulunya di masa kecilnya. Dia ini sempat pernah dijadikan oleh ayahnya sebagai penjaga api kuil dulunya. Api kuil apa itu, Ustaz? Dulunya mereka beragama daripada agama Majusi, penyembah api. Penyembah api. Masa kecilnya. Dan ketika itu Salman Al-Farisi itu pernah minta izin ataupun disuruh oleh ayahandanya untuk ke kebun. Tapi bukan ke kebun dia. Kemana itu, Ustaz? Malahan dia mendengar orang-orang Syam yang beragama Nasrani, satu gereja yang ada di dekat kebunnya. Beliau masuk ke dalam gereja itu untuk mencari dan mendengar apa yang disampaikan oleh mereka. Akhirnya dia terpikat dengan agama tersebut pertama sekali, sehingga dia pulang dan dia ceritakan kepada ayahandanya, dan ayahandanya murkanya luar biasa. Marah karena disebabkan tiba-tiba kenapa anaknya ini ingin pindah agama dari Majusi ke Nasrani. Majusi ke Nasrani. Akhirnya dia dirantai. Kalau kita katakan sekarang itu dipasung, diikat kakinya, diikat tangannya, jangan dia keluar untuk mencari agama yang lain, takut-takutnya dia pindah agama nanti. Akhirnya dia melepaskan diri, lari mengikuti orang-orang daripada Bani Kalab yang datang ke Jazirah Arab dan pernah datang ke negeri Syam pertama sekali untuk ikut agama tersebut. Akhirnya ia mendengar bahwasanya nanti di akhir zaman akan diutus seorang nabi, penutup para nabi di Jazirah Arab. Ada orang-orang yang datang dari negeri Mekah, dari negeri-negeri ke negeri Syam untuk berniaga, yang dinamakan dengan Quraisy. Kurs tadi, Ustaz. Kurs, ya, betul. Masya Allah. Itulah yang membuat dia ingin ikut ke negeri yang bernama negeri Jazirah Arab yang ada di Mekah dan Madinah. Jadi beliau mendengar satu sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, yang lahir mauliduhu bi Makkah wa wafatuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Kalau dalam kitab Maulid Ad-Dibai di sana dijelaskan. Ini menarik, seorang pemuda, ya, Salman Al-Farisi, yang sedang mencari kebenaran tentang prinsip konsep ketuhanan. Kalau kita napak tilas sahabat dakwah, ada pemuda yang luar biasa yang menjadi Abul Anbiya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Karena keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq alaihissalam menurunkan banyak para nabi dan rasul. Nabi Ismail alaihissalam melahirkan keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun mencari pembenaran dan kebenaran tentang siapa Tuhan sebenarnya yang akan jadi pegangan hidupnya. Nah, kalau melihat tentang
Salman Al-Farisi, sahabat dakwah Ustaz ya. Iya. Hampir sama nih prosesnya nih. Benar. Meskipun berbeda situasinya tapi hampir sama prosesnya. Mencari kebenaran tentang ilahi. Ilahi. Nah, selanjutnya bagaimana begitu mengikuti mengejar tempat di mana Jazirah Arab ini akan ada sosok manusia mulia. Beliau lihat orang-orang yang sedang berniaga, ada dari kafilah Kalab namanya. Beliau ikut sampai ke Madinah. Namun beliau tertipu oleh suku tersebut sehingga dijual beliau kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah, sehingga beliau menjadi budak di tempat itu. Oh, sempat jadi budak ya? Sempat jadi budak yang mengurusi ladang kurma ataupun kebun kurma ketika itu. Beliau cari yang mana yang sosok seorang tersebut yang mulia, namanya Muhammad. Kemudian ketika itu beliau datangi Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau lihat dari kejujuran Nabi Allah Muhammad, kemuliaan beliau, sikap beliau, sifat dan yang lainnya. Inilah sebenarnya Nabi yang kucari-cari. Subhanallah. Dan beliau kemukakan niat untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, mukmin. Melihat sosok Rasulullah. Melihat sosok Rasulullah saja luar biasa. Subhanallah. Pancaran aura daripada Nabi Muhammad, sifatnya yang mulia dan juga kepribadiannya yang luar biasa. Ketika beliau diuji dan dicoba dengan bagaimana untuk mengungkit kemarahan beliau, beliau tetap tenang. Rasulullah memiliki sifat itu, wara namanya. Luar biasa, sehingga beliau bersyahadah dan masuk agama Islam, alhamdulillah, di Madinah Al-Munawwarah. Ini menarik, sahabat dakwah, pribadi Rasulullah SAW, pribadi yang sangat empati dan menebar simpati. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadu, ya'sifu na'lahu wa yarqaw thawbahu wa yahbu syatahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah, yuhibbul fuqara wal masakin, ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahu al-faqru ashwa. Digambarkan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Barzanjinya, ya, keluhuran akhlaknya, syadidul haya wa tawadu, sangat pemalu dan sangat tawadu, padahal manusia utama dan paling utama, akmalan nasi khalqan wa khuluqa, yang sempurna ciptaannya dan sempurna akhlaknya. Subhanallah. Jadi melihat akhlaknya Rasulullah, Salman Al-Farisi jatuh cinta dengan dan Islam. masuk Islam. Subhanallah. Ya, sahabat dakwah, kita dengar lagi bagaimana jatuh cinta Salman Al-Farisi kepada Rasulullah SAW diwujudkan dalam bentuk ekspresi perilaku salehnya. Gimana Ustaz selanjutnya? Luar biasa. Tolong merdekakan seorang muslim ini, seorang yang paling luar biasa ini, bernama Salman Al-Farisi dari seorang Yahudi. Salman Al-Farisi dengan cakapnya beliau mengusulkan kepada Rasulullah, memberanikan diri untuk memberikan pengalaman yang dilihatnya dari negeri yang paling jauh namanya Persia.